Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman, selamat datang kembali di Cikara Academy. Kali ini kita akan membuat sebuah video hasil requestan dari dua orang. Ini ada satu dari Nopanto SJ Hawa. Kak bikin video biar bisa bikin update soal kuis secara dinamis dan real time. Ini data ini bisa teman-teman lihat di video ini. Lalu ada dari Reja Aditya. Bagaimana sih cara update soal secara otomatis menggunakan database atau JSON. Nah, dari kedua orang itu hampir mirip ya teman-teman. Jadi intinya adalah bagaimana mengupdate sebuah soal atau menambahkan sebuah soal sehingga soal tersebut bisa ditampilkan di user dengan mengambil datanya dari sebuah database atau JSON nantinya ya. Oke, untuk tutorial kali ini teman-teman, ini saya ngambil basicnya dari yang kuis ini. Jadi teman-teman kalau belum melihat tutorial yang ini, tutorial game kuis sederhana di Unity tanpa nyentuh coding, teman-teman bisa menonton video ini terlebih dahulu ya. Saya akan mengambil UI-nya aja supaya tidak membuat UI dua kali gitu loh. Oke. Nah, yang udah saya persiapkan di sini, saya sudah menyiapkan ada 3 buah API ya. Yang pertama tambah data soal, get data soal untuk melihat seberapa banyak sih soal yang ada di sini. Lalu ada juga tentang get data soal by ID ya. Jadi berdasarkan ID nantinya. Oke. Untuk menambah soalnya ini nanti bisa juga lewat API atau bisa juga nanti disediakan lewat Unity-nya gitu loh. Jadi nanti kita akan coba, tapi untuk sekarang kita akan coba bagaimana menampilkan datanya terlebih dahulu gitu. Menampilkan soal-soalnya tanpa menambahkan soal atau kuis dari Unity-nya untuk sementara. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Kita langsung saja mulai. Yang pertama dilakukan adalah teman-teman bisa hapus terlebih dahulu yang kuis ini, karena kita hanya akan menggunakan satu kuis yang ini, satu UI. Karena nantinya UI ini akan scene kuis ini akan terus digunakan di looping sebanyak total soal yang ada di dalam API atau yang ada di database. Di sini ada sekitar baru ada 3 soal ya, testing tadi saya. Nah, setelah itu kita akan ini game manajernya coba kita akan hapus terlebih dahulu ya. Di quiz juga game manajernya kita akan hapus. Nah, kita akan buat di bagian script di sini folder kuis online. Nah, kita akan mulai dari scene yang home boleh. Home. Nah, kita akan buat terlebih dahulu script navigasi ya. Oh, bukan. Kita akan buat game manager online. Oke. Nah, di sini ini masih yang game manager. Kita akan coba tunggu beberapa saat ya. Nah, kita buka game manager online. Nah, di sini kita akan coba arahkan terlebih dahulu ke dalam ini. Kita akan coba mengget terlebih dahulu total soal yang ada di sini ya. Di sini ada sekitar 3 soal. Ketika kita coba buka di Play Store, di ini nih, di Postman. Di sini ada 3 buah jawabannya. Di sini ada 3 buah jawaban. Kita akan coba hapus terlebih dahulu karena ini soalnya masih sama, maksudnya sama. Nah, kita akan coba hapus terlebih dahulu. Nah, lalu kita akan tambahkan soalnya ya. Misalnya tambah soal siapakah
Apa makanan pokok masyarakat Indonesia? Ini jawabannya diisi ya. Yang benar kan yang A. Nah, bobot soalnya 10, tambahkan. Nah, selanjutnya tambahkan pertanyaan lagi ya. Misalkan kita akan menambahkan 5 soal ya. Misalnya pertanyaan yang lain adalah berapa 2 ditambah 2? Misalnya yang ini 3, ini 4, ini 1, ini 5. Jawaban yang benarnya adalah yang B. Bobotnya 10 sen. Lalu misalnya arah mata angin ada utara, barat, selatan, dan misalnya ini tenggara, utara, barat, daya. Arah mata angin utama berarti ya, utama, utara, barat, daya, selatan, khatulistiwa contohnya. Yang terakhir timur, ini yang D. Oke, ini sekarang baru sekitar 3, 4 ya, satu lagi berarti. Siapakah pelatih timnas saat ini? Misalnya Luis Milla, Pep Guardiola, terus Mourinho, dan yang terakhir di sini aja Sintayong dan Mourinho. Pertanyaan yang jawaban yang benarnya adalah yang C ya, C. Selanjutnya kita send. Nah, kita akan coba get terlebih dahulu di sini get ya. Di sini ada sekitar 1 2 3 4 5. Nah, jadi 5 soal ini yang akan kita tampilkan di kuis yang ini. Di sini. Oke, kita mulai codingnya ya. Pertama, kita akan buat terlebih dahulu public void mulai quiz. Di sini kita tampilkan dulu UI scene management. Oke. Nah, setelah itu kita pada klik mulai quiz ini, nantinya sistem akan mengget terlebih dahulu berapa banyak sih total quiz atau total soal yang ada. Nah, untuk itu kita ambil dulu URL-nya. Di sini kita buat terlebih dahulu string URL. URL-nya kita masukkan di dalam start. Start di sini. Selanjutnya kita akan mengambil data JSON dari get soal ini ya. Nah, pertama untuk itu kita harus menggunakan dulu atau mengimportkan library using simple JSON. Oh, di sini belum ada ya. Nah, jika belum ada, teman-teman silahkan importkan terlebih dahulu library-nya ya. Nah, library silahkan teman-teman ekstrak. Selanjutnya teman-teman masukkan ke dalam sini aset. Oke.
public. Oh, ini ada. Nah, setelah teman-teman mengimportkan ya, nanti ada library, ada simple JSON ini. Nah, silahkan teman-teman masukkan simple JSON seperti ini. Selanjutnya kita buat terlebih dahulu untuk menampung JSON-nya nanti. Ada JSON node, JSON data. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman buat terlebih dahulu enumerator get data dari API. Nah, seperti ini. Lalu using dalam kurung Unity web request web data sama dengan Unity web request get/url. Nah, ini kita import terlebih dahulu menggunakan using Unity Engine networking supaya jalannya. Nah, seperti ini. Lalu yield return web data send web request. Di sini kita akan melakukan pencegahan, mengecek apakah ada koneksi atau enggak, atau misalnya networknya error. Misalnya seperti ini, lalu kita else. Kita akan melakukan pengecekan lagi apakah datanya sudah terambil, maka kita harus menyiapkan sebuah variabel yang tadi yang udah disiapkan, yaitu JSON data untuk menampung JSON-nya. Lalu kita masukkan script seperti berikut. Kita lakukan apakah JSON datanya kosong atau enggak. Nah, jika ada kita akan coba print JSON-nya terlebih dahulu. Print JSON data. Nah, kita cek terlebih dahulu yang ini ya, get data dari API. Kita tambahkan di sini start coroutine. Oke. Nah, ini sudah. Lalu kita akan coba arahkan ke sini nih. Quiz online, game manager, masuk game manager yang ini. Lalu dimulai ini buttonnya kita arahkan ke game manager ini. Game manager online, mulai quiz. Coba kita cek terlebih dahulu ya. Di bagian konsolnya ketika klik mulai, nah Unity SLS flag not trusted dulu. Kalau seperti ini harusnya ini gak pakai HTTPS itu ya. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, kan ini sudah ada tuh, datanya sudah terget ya ke sini. Nah, sekarang kita akan mengecek ada berapa banyak sih total pertanyaan yang ada gitu. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan totalnya, teman-teman bisa menggunakan perintah berikut. JSON-data.count. Nah, ini adalah untuk melihat total ada berapa banyak sih data kuisnya. Kita cek. Nah, ada 5, berarti nanti akan melakukan 5 perulangan ya untuk di bagian kuis ini. Nah, data-data ini nantinya kita akan masukkan data ID ini, kita akan masukkan ke dalam sebuah player preps gitu loh, sehingga datanya nanti jadi cukup mengget data ke server itu hanya pas awal saja gitu loh.
Ya. Setelah ini kita akan get data setiap ID yang ada di dalam setiap quiz ya. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan for int sama dengan 0, i kurang dari JSON-data.count, i plus plus. Nah, di sini teman-teman kita akan gunakan yang namanya player preps dot set integer. Nah, ini ID. Berarti begini nih. ID underscore, nah ditambah i, koma JSON data. Kita akan get ID-nya ya. Berarti kita harus mengget ID di sini JSON data.id. Kurung siku ID. Dot to string. Dot text. JSON data. Oh sorry, ini memang harusnya set text ya. Set string. Ini JSON ID. JSON ada dot to string. Kita akan coba debug terlebih dahulu. Takutnya nggak benar. Seperti ini. Ups. Oke, setelah itu kita akan coba play terlebih dahulu. Bener gak ID-nya ke-get gak ya? Mulai. Oh, error nih. Berarti bukan JSON data. Oh, sorry, ada yang salah. Berarti di sini harusnya i terlebih dahulu baru JSON ID ini. Harusnya jalan sekarang. Play. Nah, dengan 1, 4, 5, 6, 7 ini ID-nya sama dengan yang ini 1, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke script. Nah, ini kita set player preps-nya untuk memberitahu total soal. Total soal sama dengan JSON data.count. Oke. Oh, berarti ini bukan set string tapi set integer. Oke. Nah, setelah ini selesai, maka kita akan pindahkan scene manager.load scene ke quiz. Ke quiz ini ya. Oke, setelah ini update-nya kita hapus terlebih dahulu ya. Quiz, total soal, ID, oke, JSON data quiz, sip. Kita akan coba play terlebih dahulu. Mulai. Nah, sudah pindah ya ke quiz. Nah, sekarang di bagian quiz kita masuk dulu ke quiz. Ini ada button ini. Nah, di sini kita harus menggunakan using Unity Engine.UI. Untuk yang kuisnya berarti apakah kita buat script baru lagi ya? Boleh deh. Kita akan buat script baru ya. Oh, sorry, hapus. Nah, kita akan buat script baru untuk yang di quiz. Biar nggak bingung nanti teman-teman. Quiz manager. Misalnya quiz manager ya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu ke sini. Nah, untuk quiz manager kita buka ya. Yang pertama ini untuk soal. Ini untuk menampilkan soal. Ini game ternyata. Nah, ini untuk menampilkan soal, ini untuk A, jawaban A, ini B, ini C, ini D ya.
Oke. Nah, selanjutnya untuk gambar ini kita tidak akan gunakan. Kita hapus terlebih dahulu ya. Maka untuk yang ini kita ke ataskan, dan pertanyaan ini kita coba ukurannya diperbesar. Ini diatur kembali, misalnya agak bawah dikit. Sip. Nah, setelah itu untuk quiz manager kita akan kopikan terlebih dahulu yang ini ya, using Unity Engine .networking sama simple JSON. Selanjutnya kita kopikan juga yang ini. Nah, sip. Setelah itu kita akan mengecek terlebih dahulu URL-nya, karena kita akan menggunakan yang ini, yang get data soal by ID ya, disamakan dengan yang tadi kan kita udah nge-get ID. Oke, nah setelah itu di bagian quiz manager silakan teman-teman kopikan terlebih dahulu. Kita akan get ini endpoint-nya ya, endpoint API-nya, berarti URL-nya sama dengan yang ini. Sorry. Nah, tapi di bagian point start juga di sini kita harus mengecek terlebih dahulu ini adalah soal yang pertama atau soal yang terakhir gitu loh. Di sini kita akan menggunakan if layer props, berarti kita harus buat terlebih dahulu di sini. Ketika layer props dot step set in lalu di sini stepnya yang ke 0 gitu. Oke, setelah itu kita cek terlebih dahulu if player pub dot set get in step sama dengan 5 kurang dari 5 kurang dari player types dot get in total apa ya, ini lupa lagi, total soal maka ini berarti kurang, maka URL-nya kita arahkan ke sini. URL-nya yaitu nah ID ini kita akan get dari player preps dot get string ID underscore ditambah player prep dot get in step seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kopikan yang ini ya, kopikan ke sini. Nah, selanjutnya di bagian update kita hapus saja. Lalu di sini kita akan masukkan start coroutine get data dari API. Nah, URL-nya yang ini. Oke. Nah, scene manager, ini kita masukkan dulu scene management ya. Setelah itu maka kita hapus ini dulu. Nice. Kita akan print terlebih dahulu, print JSON data. Nah, apakah muncul nggak ya yang ini? Oke, kita harus mulainya dari yang pertama. Oke, kita home, lalu kita klik coba mulai. 1, 2, 4, 5, 6. Error lagi, ini lupa. Di sini harusnya menggunakan HTTP bukan HTTPS ya.
Untuk yang debug log ini kita hapus aja ya, karena sudah oke tadi. Kita tes lagi. Kita akan coba mulai. Di sini ada tidak ada koneksi atau jaringan gini. Kita coba tes lagi ya. Mulai. Tidak ada koneksi atau jaringan. Nah, jika muncul seperti ini, kita tes terlebih dahulu URL-nya. Debug.log URL. Takutnya URL-nya salah. Oh tuh, ininya nggak muncul get string ID. Nah kita cek terlebih dahulu di sini. ID underscore i itu 0, JSON data. Oh di sini harusnya kita pakai i ya, ada yang kelewat. Kita akan cek. Mulai. Nah ada kan by ID 1. Nah kita akan jalankan coba yang ini. Save. Selanjutnya kita play. Oh, tetap tidak ada koneksi jaringan ya. Kenapa ya? Kita coba copy terlebih dahulu lalu buka di sini. Oh, the get method. Oh, harusnya metodenya itu post. Lupa. Di sini metodenya post ya, sedangkan kita di sini metodenya adalah get. Kita harus ganti terlebih dahulu menjadi post ya. Nah, caranya teman-teman bisa menggunakan yang ini nih. www.form sama dengan new form.add field. Nah, di sini ID, koma, berarti di sini cukup ini cukup sampai sini ya teman-teman. Nah ini step ini kita akan membuat sebuah atau pindahkan ke dalam sini. Oke, kita titik koma. Nah, selanjutnya player pub get ID. Oke, ini kurang satu ternyata. Nah, di sini kita ganti menjadi post URL, form. Kita akan coba tes ya. Ada error di bagian ini. Localhost, oh ini, sorry. Oke. Kita akan play. Mulai. Nah, muncul kan sekarang? Muncul soal-soalnya. Nah, kita akan get terlebih dahulu ke dalam sebuah variabel untuk yang tiap-tiap jawaban beserta soal-soalnya ya. Nah, kita buat dulu using Unity Engine.UI untuk mengimport UI-nya, karena soalnya akan masuk ke dalam sini, ke dalam kuis. Nah, ini teks, ini juga teks, ini teks, ini teks, ini teks ya. Kita buat dulu variabelnya public teks soal, lalu teks jawaban A, teks jawaban A, lalu B, C, D. Lalu di sini ada public string jawaban benar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masukkan teks soal.text sama dengan JSON data,
JSON data.text. JSON data ini adalah ini aja. JSON data for TI sama dengan 0, i kurang dari JSON data.count i plus JSON data dot i, lalu di sini kita masukkan soal, disesuaikan dengan ini di database ininya ya, di JSON-nya soal A B C D. Buat ini teks jawaban A B C. Oke, A B C D. Di sini berarti D C B A, lalu jawaban benar sama dengan JSON data i jawaban. Oh iya, lupa untuk bobot ya. Bobot itu int bobot jawaban ya, bobot jawaban sama dengan JSON data. Oh, untuk bobot jawaban kita harus parse terlebih dahulu, int.try parse JSON data i bobot jawaban out bobot out int bobot. Nah, seperti ini. Lalu kita akan assign ke dalam sini ya untuk variabel-variabelnya. Nah, untuk teks soal ini teks soal kita masukkan ke sini. Untuk A di sini, untuk B di sini, untuk C di sini, dan untuk D di sini. Oke, jawaban benarnya kita public, tapi di sini masih kosong ya supaya nanti bisa kecek. Kita coba play. Nah, di sini malah hilang ya, berarti ada kesalahan. Mungkin di bagian ini kita akan coba hapus i-nya, bisa nggak? Oh iya, bisa. Berarti kita nggak perlu ini ternyata teman-teman. Ada kesalahan ya. Hapus terlebih dahulu i-nya. Oke. Bobot jawabannya kita coba public aja supaya bisa melihat ya. Keget nggak datanya ya. Oke, kita akan coba play. Nah, munculkan ya, ini soalnya siapakah presiden pertama Indonesia. Lalu ini ada Soekarno, ada Soeharto, B.J. Habibie, dan Jokowi. Lalu kita cek game manager, ini ada A. Oh, bobot jawabannya tidak terget ternyata teman-teman. Di sini JSON data bobot jawaban. Bentar. Oh, bobot soal harusnya ini. Bobot soal dot to string. Lalu kita play. Nah, masih tidak terdetek bobot jawabannya ya. JSON data bobot soal untuk yang pertama itu 10 ya. Kita coba out.
bobot soal, JSON data, bobot soal, out, int bobot, bobot jawaban. Coba debug dulu untuk yang bobot soal ini muncul nggak? Oh, muncul ya, udah tuh. Berarti jangan menggunakan toString. Oke, nah sekarang kita cek terlebih dahulu ya, karena di sini masih tulisannya belum ada yang keluar ya. Kita akan menggunakan base fit ya ini. Oh, sudah base fit ternyata. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyimpan jawaban atau menerima inputan jawaban dari user ya. Nah, untuk itu kita akan buat terlebih dahulu di sini public void button jawaban string jawaban. Nah, di sini kita akan menggunakan script yang ini nih, yang cek jawabannya bisa dengan yang ini atau ini yang jawaban user juga bisa. Kita copy aja ya. Nah, di sini untuk suara benarnya kita bentar. Suara benar berarti kita harus copy dari yang sini, suara benar. Nah, suara benar, oke, ada ini. Halaman selanjutnya nanti kita matikan dulu ini. Nah, selanjutnya teman-teman copy jawaban user, string jawaban, oke, cek jawaban. Nah, di sini berarti jawaban benarnya adalah yang ini. Jawaban benar. Di sini jawaban, oke. Nah, untuk nilai kita masukkan juga di sini nilai. Nilai sama dengan nilai. Nah, ini kita masukkan bobot jawaban. Lalu player website int nilai. Ini untuk nantinya nilainya ditampilkan di quiz terakhir ya. Oke, setelah itu oh sorry, pencet. Setelah itu kita copy lagi yang ini, kita masukkan sini, lalu enter step sama dengan player web. Kita copy ini plus 1 step kurang dari ini, maka kita akan scene manager.load scene manager.getActiveScene.name. Lalu di sini else scene manager.load scene ke dalam hasil ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke sini. Lalu masukkan game manager ke sini, quiz manager, jawaban user. Ini karena di sini kecil ya, berarti harus kecil. A, B, C, dan D. Lalu suara benarnya ini ada suara. Nah, suara benarnya kita masukkan ke sini ya. Suara salahnya ke sini. Oke, kita cek terlebih dahulu dari home. Jalan nggak ya? Mudah-mudahan jalan.
Lalu kita klik mulai. Siapakah presiden pertama Indonesia? Kita jawab Soekarno. Wah, salah. Oh, sininya salah. Ternyata salah masukkan, geng. Nah, selanjutnya kita akan coba play ya. Kita siapakah presiden pertama Indonesia? Kita jawab Soekarno. Nah, malah balik lagi ke sini ya, karena di sini kurang ditambahkan. Harusnya di sini kita set terlebih dahulu player preps.set in step sama dengan step. Nah, gini ya. Masuk ke home, kita tes, klik mulai. Nah, siapakah presiden pertama Indonesia? Soekarno. Nah, apakah makanan pokok masyarakat Indonesia? Nasi. Gitu. Berapakah 2 tambah 2? Nah, ini kan jawabannya B harusnya ya. Kita klik. Nah, benar. Arah mata angin utama ada utara, barat, selatan, dan nah di sini harusnya timur. Klik timur. Siapakah pelatih timnas saat ini? Nah, teman-teman bisa jawab Sintayong. Nah, sudah betul semua ya. Nah, jadi cukup mengoding untuk satu scene, tapi otomatis bisa membuat menjadi 5 atau sesuai dengan soalnya ya. Selanjutnya, ketika sudah selesai maka akan muncul tampilan kuis ini ya. Tampilan hasil. Nah, di sini kita akan menampilkan hasil dari nilainya ya. Di sini kita matikan dulu game manajernya, lalu kita buat lagi di sini script hasil manager. Hasil manager ini kita akan masukkan ke sini. Hasil manager, oke. Di sini yang perlu teman-teman lakukan hanya .ui. Selanjutnya buat di sini public text nilai text sama dengan player preps.get in nilai tambahkan ini score seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan yang ini. Oh, di sini berarti untuk bintangnya kita hapus saja. Berarti ini gak usah ada ini karena udah ada nilai kamu ya. Klik, kita play. Nilai kamunya tadi 10, baru 10 ya. Kita cek terlebih dahulu di sini ada nilai set nilai. Oh, di sini harusnya nilai sama dengan player preps dot get in nilai dalam kurung tambah buat jawaban. Oke, seperti ini. Lalu kita play. Kita akan mulai lagi dari awal ya. Bagian game manager kita tambahkan dulu di sini nilai sama dengan 0. Oke. Kita akan mulai dari yang ini. Oh, mulai. Klik. Siapakah presiden pertama Indonesia? Soekarno. Apakah makanan pokok masyarakat Indonesia? Jagung, nasi. Berapakah 2 tambah 2? 4. Arah mata angin utama ada utara, barat, selatan, dan timur. Siapakah pelatih timnas saat ini? Sintayong. Nah, nilai kamu 50. Kita coba main lah ke menu. Oh, scriptnya jalan. Kita home. Kita coba salah-salahkan ya. Mulai. Soeharto, nasi, 5, timur,
Sintayong, maka nilainya akan 30. Oke, itu teman-teman. Nah, terus nah, di sini kan pengennya real time ya. Nah, bisa saja real time. Nah, kita coba jalankan ya. Kita jalankan nih, play. Lalu kita tambahkan menjadi tambah data soal ya. Misalnya berapakah perkalian antara 3 kali 5? Misalnya ini 11, 15, 13, 14, dan ini jawabannya adalah B. Ya, kita tambahkan. Lalu kita edit untuk yang soalnya ya, data kuis misalnya. Ini menjadi 2 tambah 3. 2 tambah 3 berarti jawabannya ini menjadi D ya. Oke, nah kita jalankan di sini. Mulai. Siapakah presiden pertama Indonesia? Tetap Soekarno. Apakah makanan pokok masyarakat Indonesia nasi? Nah, berapakah 2 tambah 3 tuh kan otomatis jadi ketika dirubah di database yang ini nih ke gamenya juga otomatis berubah ya. 5. Apakah mata angin utama? Timur. Siapakah pelatih timnas? Sintayong. Nah, langsung nambah ya teman-teman tanpa harus menambahkan sin lagi gitu loh. Ini berarti 15. Nilainya 60. Oke. Itu mungkin teman-teman untuk penjelasan mengenai bagaimana sih membuat sebuah mengupdate soal secara otomatis menggunakan database JSON. Sudah coba beberapa kali namun selalu gagal. Itu mungkin ya teman-teman. Jadi intinya adalah teman-teman harus paham bagaimana mengget data ke JSON dan mengirim atau menambahkan mempost data ke JSON. Intinya di JSON itu hanya ini gitu loh teman-teman. Selebihnya adalah bagaimana mengkomunikasikannya adalah tergantung nanti teman-teman bagaimana meramu algoritmanya ya. Terima kasih teman-teman atas requestannya. Jika teman-teman merasa tutorial ini bermanfaatnya, silahkan teman-teman boleh bantu like, komen, dan subscribe supaya bisa terus menambah subscribernya ya, supaya kita bisa masuk ke 100.000 subscriber ya teman-teman. Terima kasih. Silakan teman-teman juga kalau mau berdonasi silakan bisa lewat Saweria di bawahnya. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Oh iya, kalau mau request apapun, request terkait tutorial apa-apa, silakan teman-teman bisa request di kolom komentar ya. Oke.